Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 6 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semua mengerti dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Tugasmu yang pertama. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Melalui iman, Anda menjadi milik Kristus, dan melalui iman Anda bertumbuh di dalam Dia. Dengan memberi dan menerima, Anda harus memberikan semuanya. Hatimu, kemauanmu, baktimu, serahkanlah dirimu kepadanya untuk menurut semua peraturan-peraturannya, lalu Anda harus mengambil semuanya, Kristus, berkat-berkat yang penuh, supaya tinggal di dalam dirimu, menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, pembantumu yang abadi, supaya memberi Anda kuasa menurut. Serahkan diri kepada Tuhan pada pagi hari. Jadikanlah ini tugasmu yang pertama. Biarlah doamu seperti ini. Ambillah aku ya Tuhan jadi milikmu sepenuh. Kubentangkan semua rencana-rencanaku di kakimu. Gunakanlah aku hari ini berbakti padamu. Tinggallah di dalam aku dan biarlah semua pekerjaanku dikerjakan di dalam Engkau. Ini adalah masalah sehari-hari. Setiap pagi, serahkanlah dirimu kepada Allah untuk hari itu. Serahkanlah segala rencanamu padanya, untuk dilakukan atau tidak sebagaimana yang ditunjukkannya. Dengan demikian, hari demi hari, Anda dapat menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, sehingga hidupmu dibentuk hari demi hari seperti kehidupan Kristus. Satu kehidupan di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Mungkin tiada kegembiraan yang meluap-luap, namun harus ada satu pengharapan yang teguh penuh damai. Pengharapanmu bukanlah di dalam dirimu sendiri, melainkan di dalam Kristus. Kelemahanmu dipadukan dengan kekuatannya, kebodohanmu dengan kebijaksanaannya, kelemahan moralmu kepada kekuatannya yang perkasa itu. Oleh karena itu, janganlah bersandar pada dirimu sendiri, atau membiarkan hati merenungkan diri sendiri saja, melainkan pandanglah kepada Kristus. Biarlah angan-angan tinggal di atas kasih-Nya, atas keindahan dan kesempurnaan tabiat-Nya. Kristus di dalam penyangkalan dirinya sendiri, Kristus di dalam kehinaannya, Kristus di dalam kekudusan dan kesuciannya, Kristus di dalam kasih-Nya yang tiada taranya. Inilah perkara-perkara yang patut direnungkan oleh jiwa. Dengan mengasihi Dia, meniru Dia, bergantung sepenuhnya padanya, Anda dapat diubah menjadi serupa dengan Dia. Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Perkataan ini membawa pikiran kita kepada soal perhentian, stabilitas, dan keyakinan. Sekali lagi, diundangnya kita, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Perkataan penulis Mazmur juga menyatakan pikiran yang sama. Berdiamlah dirimu di hadapan Tuhan, serta nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7. Perhentian ini tidak didapat tanpa usaha karena dalam undangan Juru Selamat, janji perhentian dipadukan dengan panggilan untuk bekerja. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Hati yang sepenuhnya berada pada Kristus akan menjadi pekerja yang paling tekun dan giat bagi Dia. Saudaraku dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum menjalani kehidupannya sehari-hari, Yesus pertama-tama datang kepada Bapanya dalam doa. Inilah tugas kita yang pertama. Inilah nasihat renungan hari ini
yaitu untuk pertama-tama menyerahkan diri kita kepada Allah pada pagi hari. Perhatikan doa yang Nyonya White tuliskan dalam Pulang ke Rumah, halaman 140, paragraf 2. Ambillah aku ya Tuhan jadi milik-Mu sepenuh. Kubentangkan semua rencana-rencanaku di kaki-Mu. Gunakanlah aku hari ini berbakti padamu. Tinggallah di dalam aku, dan biarlah semua pekerjaanku dikerjakan di dalam Engkau. Kita meminta kepada Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Yesus Kristus. Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Agar semua pekerjaan kita dikerjakan di dalam Kristus. Inilah pekerjaan pertama kita di pagi hari, yaitu untuk berdoa dan minta Kristus tinggal dalam hati kita. Kenapa harus Kristus yang tinggal dalam diri kita? Karena melalui Kristus, Bapa tinggal di dalam kita. Yohanes 14 ayat 20 dan Yohanes 17 ayat 21. Apa makna tinggal dalam Kristus? Letter 16A 1891 paragraf 22 berkata, pencobaan akan datang, dan satu-satunya cara untuk menolaknya adalah dengan tinggal di dalam Kristus. Itu sebabnya dinasihatkan kepada kita untuk pertama-tama berdoa dan minta Kristus tinggal dalam hidup kita, karena itulah satu-satunya cara menolak pencobaan. Kemudian dalam letter 34, 1894, paragraf 21, Nyonya White menuliskan, mereka yang tinggal di dalam Kristus adalah pembawa damai. Renungan hari ini menyatakan satu kehidupan di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Halaman 140 paragraf 3. Selanjutnya, dalam manuskrip and Memories of Minneapolis, halaman 71 paragraf 4, Nyonya White menyatakan, saya ingin tinggal di dalam Kristus dan agar rohnya tinggal di dalam saya. Sehingga kasih Kristus dan itu saja dapat membatasi saya pada semua yang saya lakukan, dan agar semua yang saya lakukan dapat memiliki kesan ilahi. Ini adalah pernyataan Nyonya White, bahwa dia ingin tinggal dalam Kristus dan agar rohnya Kristus tinggal dalam dia. Dan inilah hubungannya dengan doa yang Nyonya White tuliskan dalam renungan hari ini, untuk kita tinggal dalam Kristus agar pekerjaan kita dikerjakan di dalam Yesus, agar memberikan kesan ilahi. Dan sesuai penjelasan Nyonya White ini, untuk tinggal dalam Kristus adalah melalui tinggalnya rohnya Kristus dalam diri kita. Dengan memiliki roh Kristus, kita jadi milik Kristus. Jika kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Kemudian pada waktu Nyonya White di Australia, dia menuliskan, dalam Experiences in Australia, halaman 217, paragraf 6. Saya mau roh Kristus di hati saya setiap saat, karena saya telah melihat seberapa besar surga bagi kita. Saya telah melihat bahaya pergi ke kuasa di luar. Apakah roh Kristus adalah roh yang kudus? Sudah tentu. Itulah sebabnya Nyonya White menyatakan, roh kudus adalah roh Kristus. Manuskrip rilis volume 14 halaman 84 paragraf 3. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau Kristus tinggal dalam hari kita setiap saat melalui kehadiran rohnya? Ya, kita mau. Karena dengan memiliki roh Kristus dalam hati kita jadi pemenang, pembawa damai, pekerja yang giat bagi Yesus dan teristimewa menjadi milik Kristus. Karena itu, dalam manuskrip 52 tahun 1898, paragraf 27, Nyonya White menyatakan, praktekkan penghematan dan di setiap lini sampaikan perkara Anda kepada Allah. Mintalah kepadanya untuk memberi Anda roh Kristus, agar Anda dalam setiap makna kata adalah murid-muridnya Kristus dan menerima berkat-Nya. Artikel ini adalah nasihat Nyonya White dalam bekerja bagi Allah dan membantu yang membutuhkan. Namun ada pesan penting dalam kutipan ini, yaitu kita meminta kepada Allah agar Bapa memberikan kepada kita roh Kristus, agar nyata kita adalah murid-murid Yesus dan menerima berkat Allah. Sebab berkat-berkat Allah dikaruniakan melalui anaknya Yesus Kristus. Karenanya, tugas kita pertama di pagi hari adalah berdoa kepada Bapa
dan minta Roh Kristus, Roh Anaknya, agar melalui kehadiran Roh-Nya lah Kristus tinggal dalam hidup kita, dan hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus hari demi hari. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik pagi hari ini. Agar pertama-tama pada pagi hari, begitu kami bangun, tugas kami adalah untuk berdoa kepada Bapa dan minta akan kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Sebab melalui Dialah kami dimampukan untuk hadapi cobaan, untuk menang, untuk menjadi pembawa damai dan bekerja di dalam Dia. Kami menjadi pekerja-pekerja yang giat dalam Yesus. Tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.